Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tutor dan rekan mahasiswa yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Aulia dengan NIM 0520546, Prodi Ilmu Komunikasi. Izinkan saya menjawab tugas satu ini dengan baik. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian trim, hakikat, macamnya, dan beserta contohnya. Jadi, trim itu merupakan kata yang juga adalah ungkapan fisis dari sebuah pengertian. Trim adalah bagian dari suatu kalimat yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Trim adalah gabungan dari sejumlah kata atau kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan kata penghubung. Trim terbagi menjadi banyak jenisnya. Di antaranya yaitu yang pertama ada trim singular. Nah, trim ini dengan tegas menunjukkan satu individu, barang, atau golongan yang tertentu. Contohnya, selamat, orang itu, kesebelasan itu, yang terpandai, dan sebagainya. Terus yang kedua ada trim partikular. Trim ini menunjukkan hanya sebagian saja dari seluruh luasnya, artinya menunjukkan lebih dari satu, tetapi tidak semua bawahannya. Contoh, beberapa mahasiswa, kebanyakan orang, 4 orang muda, dan sebagainya. Yang ketiga ada trim universal. Trim ini menunjukkan seluruh lingkungan dan bawahannya masing-masing tanpa ada yang dikecualikan. Contoh, semua orang, setiap dosen, kera adalah binatang, dan sebagainya. Yang keempat ini ada trim kolektif, di mana trim yang menggambarkan sekelompok objek atau koleksi objek sebagai sebuah unit. Contohnya, keluarga, angkatan bersenjata, himpunan mahasiswa jurusan. Atau trim kolektif juga dapat bersifat singular, misalnya TNI, dapat juga bersifat partikular, misalnya beberapa anggota TNI, dan juga dapat bersifat universal, misalnya tentara. Terus yang kedua, saya akan menjelaskan dan memberikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy dan bagaimana agar terhindar dari kesalahan logika. Logical fallacy adalah kesalahan dalam menyusun logika yang tepat dalam sebuah argumen. Dalam hal ini, argumen tersebut tidak mempunyai keterkaitan antara kesimpulan serta premis. Kalaupun premis yang disampaikan tepat, tetapi kesimpulannya salah, dapat dianggap sebagai sesat pikir. Lebih sederhananya, argumentasi yang mereka sampaikan atau yang kita sampaikan itu tidak nyambung. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bakal sering menjumpai penggunaan logical fallacy, baik disengaja ataupun tidak. Ada banyak tujuan kenapa seseorang menggunakan cara berpikir yang sesat dalam berargumentasi. Karena termasuk diantaranya adalah propaganda, tipu muslihat, atau sarana yang mempengaruhi orang lain. Kemampuan dalam mengidentifikasi logical fallacy adalah modal penting yang perlu kita miliki ketika ingin berinvestasi atau menjalankan bisnis. Dengan modal kemampuan tersebut, kita dapat terhindar dari risiko penipuan yang bisa terjadi kapan saja. Apalagi saat ini pengambilan kesimpulan yang salah akibat logical fallacy bisa membuat kita mengambil keputusan yang tidak tepat. Berkaitan dengan logical fallacy, kita perlu tahu nih contoh-contoh sesat pikir yang sering terjadi di masyarakat. Ada beberapa nih di antaranya. Yang pertama adalah straw man, yang kedua ada circular argument, yang ketiga ada ad hominem, yang keempat ada fallacy dilemma, dan yang kelima ada apple to popularity, yang keenam ada gambler's fallacy, yang ketujuh ada slippery slope. Nah, cara menghindari logical fallacy yaitu argumen yang kita sampaikan sebagai pemimpin tentu harus memiliki landasan logis yang kuat dan runtut serta benar, karena kesalahan logika akan menyebabkan kekeliruan kepada orang lain. Maka dari itu, memiliki pemikiran yang logis dan terhindar dari logical fallacy adalah keterampilan yang harus dikuasai oleh pemimpin dan tentunya dapat dilatih. Berikut adalah beberapa cara agar terhindar dari logical fallacy. Yang pertama, kita perlu mempelajari jenis-jenis logical fallacy agar bisa terlepas darinya. Terus yang kedua, membuat poin atau catatan sebelum menyampaikan argumen untuk melihat apakah argumen yang disampaikan kita ini sudah runtut dan benar. Terus yang ketiga, berusahalah kita itu untuk tidak setuju dengan kesimpulan yang kita buat sehingga dapat melakukan cross check kepada orang lain terkait keruntunan dan kebenarannya. Terus yang keempat, sadar bahwa membuat argumen atau klaim terhadap sesuatu membutuhkan rujukan yang relevan dan terbukti kebenarannya. Logical fallacy berbahaya bagi kita, seorang pemimpin, jika terjebak di dalamnya dan menyesatkan orang lain atau membuat keputusan yang salah. Kondisi kesalahan berlogika juga berbahaya jika seorang pemimpin secara sengaja melakukannya untuk meyakinkan orang lain, sehingga kita atau dia dapat terjebak di dalam hoax atau kecacatan berlogika. Maka, untuk mengetahui bahaya dari bentuk logical fallacy adalah kewajiban untuk pemimpin agar
selalu berargumen dan berpendapat dengan logika yang runtut dan benar. Mungkin cukup sekian penjelasan dan jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk Bapak atau Ibu tutor mohon untuk dikoreksi kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.